Ya memang beliau ketika mengklarifikasi mengaku bukan guru saya. Ya memang jelas dan memang bukan guru. Karena apa? Saya hanya mengambil apa yang dia nasihatkan. Mas Heri jangan marah-marah. Mas Heri jangan ngomong kalimat kasar. Mas Heri jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Saya hanya mendengar nasihat seperti itu. Ya sudah, saya anggap guru. Tapi kalau mau dianggap murid secara langsung, menghatamkan satu kitab, belajar dari nol sampai fasih. Oh tidak, saya tidak seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau yang seperti itu, tanyakan ke Ustadz Faizar. Oh, Syekhuna sudah hadir. Jangan. Harus. Tanyakan ke Ustadz Faizar, sejauh mana beliau kenal dengan Syekh Ahmed? Apakah beliau tahu? Kalau orang seperti Ustadz Faizar saja tidak tahu dengan seluk-beluk seperti ini, apalagi saya yang baru kenal. Logikanya di situ. Tapi tetap pembenci Heri Pras, orang-orang Syiah, orang-orang Sufi yang benci saya akan nyerangnya saya. Karena mereka tidak punya senjata lagi, teman-teman. Tidak punya senjata lagi untuk nyerang saya. Ya, seperti ini caranya. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba terbang satu-satu. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Para muhibbin Habib kali ini sangat kegirangan dengan adanya berita tentang Syekh Ahmed Al-Misri yang terjerat kasus ini. Saya pun di sini kaget ya teman-teman, ketika melihat orang yang kita kenal ternyata memiliki penyimpangan yang seperti ini. Dan di Indonesia itu terkhusus para pecinta Habib ya, yang dimana kisah-kisah dongengnya, halunya, khurafatnya, pembodohannya, tipu-tipunya, dawirnya, pokoknya semua nyanyinya para Habib saya bongkar. Jadi gerakan yang paling sakit hati sekarang adalah para muhibbin Habib, sehingga mereka membuat video propaganda tentang Heri Pras dengan Syekh Ahmed. Tapi ini bukan masalah, karena Heri Pras hanya baru kenal dengan Syekh Ahmed kurang lebih 1 tahunan, dan itu pun hanya melalui podcast, yang dimana beliau hadir di podcast saya untuk membahas beberapa hal. Dan yang hadir di podcast saya bukan cuma beliau, tapi banyak. Cuman di sini karena beliau kena kasus dan muhibbin Habib tidak punya senjata lagi untuk nyerang saya, akhirnya kasus ini digoreng-goreng seolah-olah saya ada peran di sana. Padahal saya hanya baru kenal 1 tahunan. Sebelum Heri Pras kenal dengan Syekh Ahmed Al-Misri, ada Ustadz Faizar, Ustadz Muhammad Faizar, yang sudah mungkin lebih dari 5 tahun kenal Syekh Ahmed. Jangan. Harus. Saya yang kualat anak. Kenapa para muhibbin Habib tidak ngejar Ustadz Faizar? Kenapa ngejarnya Heri Pras? Yang jauh lebih kenal lagi juga banyak. Ada Irfan Hakim. Selama Kak Irfan masih mendiamkan dia. Tokoh agama juga banyak yang kenal beliau, seperti Buya ini. Tetapi kenapa di sini yang seolah-olah harus dikejar adalah Heri Pras? Ya karena tadi Heri Pras dimusuhi para cucu palsu Nabi. Heri Pras dimusuhi para muhibbin-muhibbinnya cucu palsu Nabi. Yang dimana saya adalah orang yang paling keras, meskipun banyak yang lebih keras lagi daripada saya. Contohnya seperti Gus Jazuli. Saya akan bertemu Rasulullah. Jika saya melotot ke kanan, melotot ke kiri, melotot ke atas, melotot ke bawah, kemudian kedip-kedip kayak gini, kemudian Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti Kiai Nur Ihya, seperti Kiai Imaduddin, seperti Kiai Akil Siraj, seperti Kiai Marzuki Mustamar, yang juga menguliti berbagai macam kesesatan, penyimpangan, doktrin halu, khurafat dari para habaib. Tapi di sini mereka lagi tertuju kepada Heri Pras. Karena apa? Heri Pras Wahabi. Jadi kan Syekh Ahmed Al-Misri ini sudah diberitakan nih kalau beliau hijrah, diberitakan, oh Syekh Ahmed Al-Misri sudah hijrah ke Salafi. Jadi ketika dia Salafi, mungkin dia melakukan tindakan seperti itu menurut mereka. Padahal kejadian yang dilaporkan sudah lama, dari tahun 2017 kalau tidak salah. Bukan baru-baru ini, bukan setelah kenal Heri Pras, Syekh Ahmed langsung seperti itu. Tidak. Bisa jadi ketika Syekh Ahmed kenal Heri Pras, beliau sudah insyaf. Kan kita tidak tahu teman-teman. Saya pun tidak tahu kalau beliau akan seperti ini dan akan ada berita seperti ini. Tapi ini dijadikan kesempatan untuk menjatuhkan dakwah Salafi. Saya di sini juga bukan mewakili dakwah Salafi. Saya di sini murni untuk mengungkapkan pikiran saya, keresahan saya dengan cerita-cerita dongeng, takhayul dan khurafat para habaib dan Syiah. Intinya teman-teman, kalian akan menyaksikan yang memusuhi Heri Pras itu 2 golongan, yaitu Sufi dan Syiah.
namun tetap menyikapi berita ini. Syekh Ahmed Al-Misri, di dalam perkara ini, saya apabila beritanya sesuai dengan apa yang diberitakan, apabila faktanya seperti apa yang diberitakan, bahwa dia menggunakan nama Nabi di dalam doktrinnya, menggunakan nama sahabat, menggunakan nama Imam Syafi'i dalam doktrinnya, maka ini adalah perbuatan yang biadab, kurang ajar, dan patut orang seperti ini untuk ditindak tegas, diberikan sanksi, dan ditinggalkan. Sudah kurang ajar teman-teman, tapi digarisbawahi lagi apabila ini benar. Kenapa? Kita harus hormati proses hukum yang berlaku. Jadi Sufi Syiah di Indonesia akan menganggap ini momentum loh untuk menjatuhkan Harry Pras, karena kan selama ini yang melakukan tindakan dari ponpes-ponpes mereka, ratusan kasus di ponpes mereka ini yang mencaci maki Harry Pras, dan seolah-olah kebanggaan bagi mereka, teman-teman, ini kita hancurkan Harry Pras begitu. Dan mereka tidak mau membahas kasus yang juga serupa, bahkan lebih parah di pondok-pondok pesantren yang sefaham dengan mereka. Kasus-kasus, pokoknya kasus-kasus konyol dari Habib-Habib saya bahas, akhirnya yang diserang oleh mereka adalah saya. Ini Syekh Ahmed Al-Misri kan Salafi. Apa karena ketika beliau ingin hijrah dari fahamnya sebelumnya, ingin taubat begitu ya? Karena apa? Kan dia lulusan Al-Azhar, ya, dia lulusan Al-Azhar, pemahamannya dulu ya Asy'ari, Sufi, tiba-tiba beliau masuk ke lingkaran Harry Pras dan dianggaplah Salafi. Ya biasa perputaran pemikiran teman-teman, mungkin sadar dan lain sebagainya. Namun jejak kejahatan yang seperti ini saya pribadi tidak akan membenarkan. Saya pribadi akan meminta proses hukum yang tegas apabila memang terbukti seperti ini. Entah itu masa lalu ataupun sekarang ataupun bagaimana, ya kita harus bersikap objektif teman-teman. Ketika ada tindakan kejahatan seperti ini kejahatan. Siapapun pelakunya, meskipun orang yang kita kenal sekalipun, ketika melakukan tindakan yang keliru, menyimpang, harus diproses. Jadi perasaan mereka dengan saya juga sama teman-teman. Sebagai orang yang baru kenal, hanya kenal beberapa saat, lalu ada berita seperti ini ya kaget. Saya pun pertama kali mendengar berita ini ya kaget. Dan saya minta klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Apakah benar berita ini? Apakah ini fitnah? Apakah ini hanya penggiringan opini atau apalah itu? Dan beliau mengatakan ini fitnah. Menyatakan kepada saya ya fitnah, mengatakan kepada advokat Muhammad ya fitnah, mengatakan kepada yang lain juga fitnah. Namun ketika semakin mencuat seperti ini, apakah ini tetap menjadi fitnah? Nah di sini saya semakin kaget teman-teman. Apalagi sudah masuk kepada konferensi pers seperti ini, artinya buktinya valid. Nah ketika valid seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membela? Kita harus diam karena kita kenal? Oh tidak. Saya dulu ketika kasus korupsi Kota Haji yang dimana melibatkan nama Ustaz Khalid Basalamah, saya bicara di awal, saya berikan disclaimer. Kasus korupsi Kota Haji ini adalah kejahatan, dan apabila nama yang diseret-seret yaitu Ustaz Khalid Basalamah terlibat dalam kasus ini, maka Harry Pras tidak akan membela Ustaz Khalid Basalamah. Ini kepada Ustaz Khalid Basalamah saja, apalagi hanya kepada Syekh Ahmed ini. Apabila Syekh Ahmed ini terbukti bersalah dan kenyataannya seperti yang beliau sampaikan, maka saya tidak akan membela sedikit pun. Dan saya menganjurkan bahwa orang seperti ini harus ditinggalkan, dijauhi, diberikan sanksi hukum, diberikan sanksi sosial. Beda dengan banser-banser kemarin itu. Ketika junjungannya sudah terbukti korupsi Kota Haji, sudah memakai rompi orange, sudah dipenjara, apa yang dilakukan pengikutnya? Demo, tolak, enggak, ini kezoliman, ini fitnah, ini kejahatan. Gus kami tidak melakukan itu. Masih dibela seperti itu, padahal sudah terbukti. Harry Pras tidak seperti itu teman-teman. Siapapun yang melakukan kezoliman, kejahatan, kesesatan, penyimpangan, harus ditindak tegas, harus ditinggalkan, harus disanksi. Dan terlebih lagi ini masuk kepada ranah penyimpangan. Ya saya pribadi tidak akan ada hubungan lagi dengan orang semacam ini. Diingat itu.